Kita akan membahasnya bersama Master Feng Shui, Ferry Wong, dan juga nanti akan bergabung bersama kita politisi senior dari Partai Amanat Nasional, Alvin Lee. Master Ferry, terima kasih bergabung bersama kami. Terima kasih. Kongsi. Kyung-hee. Oke, kalau kita bicara tahun kuda kayu, ya. Ada kuda dan kayu. Ya. Bagaimana menerjemahkan tahun kuda kayu dari kacamata Feng Shui? Nah, tahun kuda ini kan penuh dengan semangat ya, dan juga kuda itu kan lambang yang sangat kuat. Kerja keras ya kan? Betul, dan kayu itu mewakili amarah. Oh. Jadi sangat kompetitif. Wah, tahun ini ini. suhu politik makin panas dong nanti nih. Ada kemungkinan seperti itu. Ini kan 2014 kita ada pemilihan umum ya, Betul. Pemilihan presiden, pemilihan legislatif. Betul. Dari kacamata Anda, Master, apakah memang menjelang pemilu ini suhunya akan semakin panas itu dalam artian amarah makin tinggi atau seperti apa? Jadi dalam hal ini kita mau pesta atau mau bencana. Jadi harus sangat hati-hati sekali dalam kompetitifnya itu. Kuda ini diartikan seperti apa sih sebenarnya? Jadi kuda ini kan lambang yang sangat kuat dan mau berkorban ya. Jadi dia rela berkorban untuk apa saja gitu. Jadi siap untuk jalan gitu. Pekerja keras juga? Pekerja keras dan tahun yang sangat keras juga. Bagi siapa ini tahun yang sangat keras? Nah, untuk beberapa yang unsurnya keras ini adalah unsur-unsur yang tanah. Unsur tanah, misalnya? Nah, tanah ini biasanya tahun kelahirannya yang 38, 39 gitu. 48, 49 biasanya. Oh, begitu. Nah, jadi harus dilihat tahun lahirnya. Oh iya, jadi bagi yang tahun-tahun seperti tadi Anda sebutkan harus lebih waspada di tahun Betul. kuda kayu ini. Apa yang bisa dilakukan katakanlah oleh politisi kita misalnya terkait dengan jelang pemilihan umum yang mungkin seperti Anda katakan tadi pasti hawa suhunya akan makin tinggi. Suhunya sangat keras sekali ini dan sangat bisa panas sekali. Jadi kita butuhkan satu wawasan yang sangat luas lah dan penuh dengan legowo gitu kalau orang Jawa bilang gitu. Kalau Anda prediksi, Master, apakah para politisi kita akan bisa menahan suhu agar tetap dingin atau kira-kira seperti apa nih? Nah, itu tergantung pribadinya masing-masing. Begitu ya? Saya akan coba tanya ke politisi senior dari Partai Amanat Nasional ya, Pak Alvin Lee yang sudah bersama kami di ujung telepon. Pak Alvin Lee. Selamat petang Mas Doni, selamat petang Master Wong. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat merayakan tahun baru kuda kayu, Pak Alvin. Terima kasih Kongsi Fajai, semoga kita selalu sehat dan sejahtera. Iya, kongsi sinian Pak Alvin. Pak Alvin, ini tadi saya sudah ngobrol dengan Master Ferry juga. Agaknya tahun kuda kayu bertepatan juga dengan tahun pemilu, suhu politik makin panas dan juga suhu emosi para politisi kita bisa saja makin panas. Komentar Anda Pak Alvin? Saya kira kalau suhu politisi bukan makin panas, tapi panas dingin juga mendekati pemilu. Saya agak berbeda pendapat dengan banyak prediksi ya bahwa tahun politik akan semakin panas. Justru pada umumnya pengalaman kita itu menunjukkan pada tahun pemilu itu justru aman karena kekuatan-kekuatan politik sudah fokus untuk memenangkan pemilu, fokus menunjukkan sikap simpatik, menarik simpati publik, dan manuver-manuver politik misalnya mau menjatuhkan presiden, mau yang menunjukkan kerusuhan dan sebagainya itu justru berhenti karena sudah ada mekanisme untuk pemilihan umumnya di sana. Justru saya melihat ancaman itu adalah pada tahun setelah pemilu biasanya itu ada yang terutama yang merasa tidak sukses dalam pemilu, tidak sabar untuk nunggu 4 tahun lagi. Nah, itu manuver-manuvernya justru di sana itu. Artinya ada upaya-upaya orang-orang yang tidak puas atau barisan sakit hati untuk mengganggu pemerintahan kita nanti? Iya, pengalaman menunjukkan demikian. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara tetangga juga begitu. Iya, tapi pastinya bukan kader-kader dari Partai Amanat Nasional kan Pak Alvin? Saya yakin kalau ini ya partai-partai yang established yang sudah mapan akan mengikuti tata politik dan juga pada umumnya juga mereka juga mempunyai kursi di DPR sehingga perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan
program dan sebagainya itu melalui mekanisme demokrasi. Ya, Pak Alvin, Anda sebagai seorang politisi yang sudah lama malang melintang di dunia politik tanah air, kalau kita kaitkan dengan tahun kuda kayu ini, memang kata Master Ferry bahwa memang butuh kerja keras dan juga butuh kesabaran sebenarnya bagi untuk menahan agar suhu politik dan suhu emosi para politisi juga tidak meletup-letup ini. Pak Alvin, apakah ada yang bisa Anda bagikan kepada politisi muda kita yang akan bertarung di 2014 ini sehingga mereka bisa mengambil manfaat di tahun kuda kayu ini sebenarnya? Iya, bagi ini ya caleg-caleg yang baru pertama kali ikut pemilu, tetap harus semangat untuk bisa menang, tapi juga harus siap bahwa kursi yang tersedia di DPR maupun DPRD itu terbatas. Jadi dari sekian banyak yang kontes itu yang masuk paling juga 10%-nya, kan 90%-nya akan terpental misalnya ya. Yeah. Tidak masalah karena dalam politik itu kita bagaikan lomba itu maraton, bukan lomba sprint 100 meter. Jadi kalau pada putaran pertama ini belum sukses nggak masalah, tetap tanamkan simpati publik, kembangkan kapasitas pribadi agar betul-betul menjadi tokoh. Masih ada putaran-putaran berikutnya, dan dalam berpolitik itu tidak hanya di legislatif. Nanti ada pemilihan eksekutif, pilkada dan sebagainya, banyak kesempatan-kesempatan. Bahkan dalam berpolitik tidak harus selalu menjadi pemain utama, tapi menjadi pemain pendukung, misalnya menjadi stafnya menteri, stafnya gubernur dan sebagainya. Atau jadi kingmaker juga bisa ya Pak Alvin ya? Iya, sebab namanya staf itu sebetulnya justru dapurnya ya, atau think tank yang memberikan masukan-masukan, pertimbangan dan sebagainya. Itu cukup berperan juga di sana. Baik, Pak Alvin, tahun 2014 ini maju lagi? Saya tidak, saya sudah 2 periode, 99 sampai 2009 sudah cukup. Namun saya tetap aktif di partai, tetap membantu teman-teman di belakang saja. Baik, Pak Alvin Lee, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan selamat menikmati dan merayakan Hari Raya Imlek bersama keluarga. Sampai jumpa lagi, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Master Ferry, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tapi kalau kita berkonsultasi dalam kacamata Feng Shui ya, secara nasional bangsa kita di tahun kuda kayu ini, bagaimana perjalanan bangsa kita ini, Master? Ya kedepannya lebih bagus pasti. Dengan presiden yang baru, apakah lebih lancar, lebih adem atau gimana? Pastinya dengan presiden yang baru ya, kan sudah 2 periode ini. Iya, betul. Nah, tentunya jiwa-jiwa muda ini tentunya mempunyai semangat yang lebih lebih muda ya? Iya. Banyak tokoh muda loh sekarang, seperti Jokowi, Gita Wirjawan, atau yang lagi ikut di konvensi Partai Demokrat sekarang ini. Kira-kira warna yang mana yang akan menonjol ini? Nah, kalau kita lihat dari kuda kayunya ini ya, itu warna merah bisa menonjol. Warna merah menonjol. Tidak usah disebutkan warna merah itu apa ya, tapi yang bernuansa warna merah. Tapi hijau juga punya hijau peluang. juga. Nah, kenapa merah dan kenapa hijau, Master? Nah, karena kan tahunnya kayu. Nah, kayu itu mewakili warna hijau dalam Feng Shui. Nah, kemudian unsur merah itu, api, itu bisa hidup dengan kayu. Oh, jadi 2 warna ini, unsur merah dan hijau, punya peluang yang sangat besar. Peluang yang sama besar. Lalu bagaimana dengan warna-warna seperti warna tanah misalnya, atau warna kuning, warna biru? Ya, kurang berpeluang sih kalau kurang berpeluang Feng Shui-nya ya. Oh, jadi mereka kemungkinan warna-warna biru dan kuning ini tidak akan berbahagia di pemilihan umum nanti. Ya, tapi politik ini kan seperti bola ya, susah ya ditebak itu. Betul. Tidak bisa diduga sebelumnya. Ya. Tapi bisa dibacakan, diprediksi. Dari kacamata Feng Shui bisa. Apa yang membuat Feng Shui itu bisa membaca tanda-tanda itu, Master? Nah, Feng Shui itu kan kita berbicara tentang unsur. Jadi kelima unsur ini mewakili warna masing-masing. Nah, selain itu mewakili kan xiao-nya gitu. Iya. Jadi kita bisa lihat pribadi mana yang berpeluang. Iya. Saya boleh contoh kasus ya. Misalnya nih, Jokowi. Xiao-nya apa dan apakah memang tahunnya Jokowi adalah tahun kuda kayu? Nah, ini tahun emasnya buat beliau. Tahun emasnya Jokowi. Ya. Jadi momentumnya sekarang. Kalau tidak, lewat dong. Sulit dibilang. Oh, kira-kira prediksi dari kacamata Feng Shui, Master, apakah saya tidak menyebutkan Jokowi saja ya, tapi orang-orang yang mungkin
ciri atau mungkin CEO-nya sama dengan Jokowi, punya peluang yang cukup tinggi di tahun kuda kayu. Betul. Kalau memang CEO-nya sama, itu sangat berpeluang di tahun ini. Siapa lagi kira-kira tokoh-tokoh kita? Banyak sih, cuma kita kalau sebut nama nggak enak juga gitu. Cuma yang kader-kader yang nongol di TV itu ada beberapa yang berpeluang, yang muda-muda. Oh, banyak yang muda-muda. Yang sekarang juga sedang maju ikut pencapresan begitu? Betul. Banyak ya? Oke. Kalau unsur lain yang sangat mempengaruhi di tahun kuda kayu ini, tadi kan kita bicara kudanya, kemudian kayunya gitu kan. Tapi dalam perjalanannya kan tidak terlepas dari unsur-unsur lain yang mungkin tidak melekat dalam unsur kuda kayu itu. Adakah? Ada. Apa Jadi itu? untuk misalnya 2 tahun ke depan, itu kan unsurnya itu nanti api. Api? Ya. Jadi setelah 2016 ya. Itu api. Kalau sekarang sampai 2016 masih dominasi. Masih untuk warna hijau sama merah masih bagus. Oh, berarti api itu kuning ya? Api itu merah. Merah ya? Ya. Kalau kuning itu? Kuning itu unsurnya tanah. Unsurnya tanah. Di 2016 kuning bagaimana? Kurang berpeluang sih. Agak lama kurang berpeluangnya ya? Ya nunggu beberapa waktu lah. Tahun berapa kira-kira, Master? Tapi kan tergantung kadernya. Kadernya itu membawa Feng Shui masih tersendiri. Oh. Jadi misalnya kalau pemilihan kadernya itu mempunyai Feng Shui yang tepat dengan tahun kuda kayu ini atau tahun depan, itu bisa bagus. Iya, ada sebagian pendapat mengatakan bahwa di tahun kuda kayu ini juga dianggap sebagai tahun yang rapuh. Seperti apa itu, Master? Kalau dibilang rapuh sih bisa saja ya. Jadi kuda itu kalau dia berkorban, habis itu yang pernah dibicarakan ditinggal orang. Iya, karena menurut catatan sejarah misalnya dalam sebuah perang, kuda ini kan adalah hewan yang sangat patuh pada majikan. Betul. Kemanapun majikan pergi, dia ikut. Betul. Diajak perang pun dia hadapi. Iya. Tapi ketika kuda ini mati dalam peperangan, ditinggal oleh majikannya. Iya. Ini mengartikannya seperti apa? Kuda ini apakah seperti tokoh politik atau partai politik misalnya yang bisa ditinggalkan oleh para politisi? Seperti apa? Sangat bisa. Seperti yang tadi saya bilang itu kan kita tahun ini mau pesta atau benahi bencana-bencana yang ada. Jadi bisa diartikan seperti itu. Iya. Apakah Anda melihat dengan misalnya bencana yang kita hadapi beberapa waktu belakangan ini sebagai bagian dari tahun kuda kayu atau apa? Masih kemarin itu bagian dari ular sisa-sisa ular air ya? Iya, karena air itu makanya bencana air itu banyak sekali. Oh, di tahun kuda kayu apakah prediksi Anda bencana-bencana yang terkait dengan alam mungkin akan tetap ada? Mungkin bencananya yang lain mungkin. Apa itu? Bisa gunung berapi, bisa juga yang ketegangan-tegangan politik. Jadi bentrokan bisa saja terjadi. Bentrokan antar warga? Bisa saja terjadi. Oke, semakin menarik dan semakin penasaran, Master. Kita bahas di segmen berikutnya ya. Siap. Baik, pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, bersama saya Master Ferry Wong, kita sudah berdiskusi tentang bagaimana kira-kira ketegangan apa yang akan terjadi di tahun kuda kayu. Tadi saya meminjam kata-kata Anda, Master Ferry, bahwa ada ketegangan-ketegangan yang akan terjadi. Apakah ini terkait dengan aktivitas politik atau aktivitas sosial kemasyarakatan? Gini, kadang-kadang yang kalah ini kan merasa tidak puas. Iya. Nah ini yang patut diwaspadai gitu. Jadi mereka akan membuat manuver-manuver. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi alam juga bisa marah ya, karena kan banyak yang dieksploitasi. Jadi berlebihan lah gitulah. Manusia terlalu banyak mengeruk alam tapi tidak menjaga alam itu sendiri. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Iya. Ada yang mengatakan juga bahwa tahun kuda kayu ini adalah banyak akan saling tuding, kemudian lompat sana lompat sini. Ini maksudnya apa nih, Master? Ya mungkin yang namanya politik itu kan kadang-kadang ada kepentingan pribadi ya. Nah itu yang kadang orang suka loncat sini loncat sana gitu. Nah itu yang harus diwaspadai. Jadi Anda akan melihat bahwa tahun ini akan banyak politisi kita yang pindah-pindah partai, seperti itu? Kira-kira seperti itu. Jadi pindah ke partai yang lebih banyak memberikan keuntungan pribadi. Apakah itu bisa disebut juga dengan mencari selamat masing-masing? Bisa juga begitu, karena di partai yang lama mungkin tidak bisa memberikan yang lebih lagi ya. Nah dia pindah partai-partai yang bisa memberikan yang lebih banyak gitu. Lalu Master, apa keuntungan dari karakter kuda itu sendiri sebenarnya yang bisa memberi keberuntungan di tahun ini? Yang bisa memberikan keuntungan kan gini, kuda itu kan pekerja keras ya. Jadi ya kalau
untuk orang yang suka bekerja keras itu sangat bagus sekali. Cuma harus dilihat tahun lahirnya, dia unsurnya apa. Oke, sio-sio apa saja yang akan mengalami kebahagiaan dan keberuntungan di tahun kuda kayu? Sio paling bagus biasa naga. Terima kasih, itu sio saya. Kebetulan apa lagi ini, Master? Jadi sio naga ini kan sangat bagus, nanti bisa cepat naik nih. Amin. Kemudian apa lagi? Sio yang berikutnya sio anjing juga bagus. Oh, sio anjing bagus juga ya. Tapi lebih bagus tuh sio naga lah. Sio naga. Kayaknya setiap tahun berganti sio naga oke-oke aja sih, Master. Ya, naga itu kan lambang apa untuk salah satu bangsa tertentu kan, simbol yang sangat kuat gitu. Iya, iya. Dan untungnya badannya tidak seperti naga ya. Bagi sio apa yang harus lebih waspada di tahun kuda kayu ini? Nah, sio yang harus waspada ini tikus. Tikus karena Secara Feng Shui itu kan berciong namanya. Ciong itu iya. bertentangan. Jadi antara utara dan selatan. Jadi ini tahun ciongnya tikus ya? Ya. Setahun depan masih tidak kan? Tahun depan enggak. Tahun depan nanti dia akan pindah ke sio yang lain. Selain tikus, apalagi yang tahun ini harus lebih waspada? Tikus saja sih yang lebih. Tikus Kalau saja. yang lain kita harus melihat unsurnya. Jadi unsur yang seperti tadi yang kita katakan unsur tanah yang harus waspada. Kalau macan bagaimana? Macan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Artinya tapi terlihat lagi, kita harus lihat dia tahun berapa macannya. Itu unsurnya beda. Oh begitu ya. Kalau macannya tahun 86? 86 masih bagus sih. Masih bagus. Kalau sebelumnya tahun berapa itu, Master? Sebelumnya 74. 74 gimana? 74 masih nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Oke. Ini di telinga saya banyak pertanyaan titipan soalnya. Tapi tentunya akan dijawab setelah dialog kita ini. Oke, saya ingin menutup diskusi kita, Master, dengan satu hal yang apa yang bisa Anda sampaikan kepada penonton kita sebagai warga negara. Ini adalah tahun politik dengan sio yang bermacam-macam. Namun kita semua berada di tahun kuda kayu. Sikap seperti apa yang bisa dilakukan oleh warga negara yang baik menghadapi tahun kuda kayu ini? Apapun kita sionya itu kita harus memberikan yang terbaik buat negara kita. Karena kita tahu jangan pikirkan apa yang diberikan negara buat kita, tapi berikanlah apa yang kita bisa buat negara. Iya. Dan mereka juga untuk lebih mengendalikan diri bagaimana caranya? Kalau nanti ada terjadi saling tuding, kemudian seperti Anda katakan tadi, ini banyak mungkin hal-hal yang bisa memacu emosi warga, harus bersikap seperti apa? Hanya kebesaran hati yang bisa meredakan semuanya. Iya, luar biasa. Master Ferry, terima kasih sudah bersama kami dan sampai ketemu lagi. Sukses buat Anda juga di tahun kuda kayu ini. Sekali lagi, selamat merayakan tahun baru. Kyongsi Pacai. Kyonghi. Kita akan segera membahasnya bersama pengamat politik Yunarto Wijaya yang juga Eksekutif Direktur Carta Politika. Selamat datang di Prime Time, Mas Toto. Selamat datang juga. Selamat merayakan tahun baru kuda kayu juga. Kyongsi Pacai ya. Ya, Kyonghi. Dan semoga sukses di tahun ini. Tapi apakah politisi kita akan sukses semua di tahun ini kira-kira? Saya mengkonfirmasi saja, tadi Master Ferry mengatakan berbagai ulasan dari kacamata Feng Shui. Apa yang Anda tangkap dari ulasan Master Ferry? Ya, sebetulnya tadi menarik ya dengar ada Master Ferry, ada Pak Alvin Lee juga tadi ya. Sempat menyinggung sebetulnya malah ada kepastian dalam dunia politik di tahun ini. Jadi ketika kita bicara gejolak yang bisa membuat situasinya lebih panas, lalu kemudian politik yang suhunya menghangat, gitu kan. Menurut saya malah sebetulnya dalam setiap 5 tahun, dalam siklus 5 tahun sekali, kita lebih melihat adanya kepastian. Dan seharusnya gejolak panas ini malah mendapatkan jawaban. Artinya panas mungkin akan terjadi, tapi kita malah akan melihat sebuah kepastian, baik dalam konteks kebutuhan duniawi ataupun para orang-orang yang sangat berharap pada ada kepastian politik juga. Ya, gitu. tapi panas sampai titik apa yang tetap bisa memang menjaga? Akan berbeda kalau kita coba bandingkan dengan 2009, karena situasinya 2009, orang dari tahun 2007 membaca hasil survei sudah bisa menerka siapa yang akan menjabat kembali. Karena saat itu incumbent diperbolehkan dan surveinya jauh sekali di atas pesaing-pesaingnya. 2014, siapapun yang menang itu adalah pemimpin baru. Pemimpin baru pasti akan lahir dari sebuah pertarungan yang lebih menarik. Dan akan ada perubahan minimal dengan gaya kepemimpinan yang ada setelah 10 tahun terakhir kita lihat. Dan sekarang kita lihat kan ada beberapa indikator ya yang memperlihatkan adanya satu pertarungan yang akan minimal itu bertahap-tahap lah, tidak dalam satu proses yang sifatnya linear. Tidak instan. Satu, undang-undangnya sendiri sekarang belum jelas. Bahkan Yusril masih mengatakan, Yusril Izzamahendra bisa inkonstitusional karena hasil gugatan putusan terhadap gugatan MK yang tidak jelas menurut Yusril. Yang kedua, kita tahu bagaimana tiba-tiba muncul kuda hitam, nama baru Jokowi
dalam setahun terakhir, yang itu kan ini seperti mengkonfirmasi kata Master Ferry aja tadi ini sama Jokowi. Dia membaca tanda-tanda alam dengan ilmunya, saya juga membaca tanda-tanda alam dengan survei. Betul. Gitu, artinya ini metodenya bisa berbeda, tapi kan saya pikir sesuatu yang rasional, termasuk Feng Shui atau Feng Shui itu kan sesuatu yang sifatnya rasional, membaca tanda-tanda alam, ya seperti kita para pollster, ahli survei juga mencoba membaca gejolak atau preferensi pemilih yang dinamis begitu. Ya, masalahnya politik itu kan bagaimana memanfaatkan momentum, Mas ya. Dan momentum yang tepat buat Jokowi, apakah memang ini saatnya? Begini, survei menempatkan, dan saya harus berani mengatakan, termasuk dalam 3 kali survei yang dilakukan Carta Politika dalam 2 bulan terakhir, menempatkan Jokowi sangat jauh di atas pesaing lain. Dia di angka sekitar hampir 40%, dan peringkat kedua ketiga itu langsung sekitar belasan persen, bahkan di bawah 15%. Artinya secara statistik, apabila saya juga bandingkan dengan tren selama setahun terakhir, saya harus mengatakan Jokowi tidak terbendung dalam konteks ketika tidak ada lagi hal-hal yang luar biasa selama 6 bulan ke depan. Yang luar biasa ini bisa tokoh yang luar biasa atau bisa kejadian tokoh yang luar biasa muncul, atau katakanlah tokoh yang sangat kuat seperti Jokowi ini menjatuhkan dirinya sendiri dalam tanda kutip begitu kan, atau ketika pemilu legislatif memunculkan konstelasi politik yang berbeda, PDIP tidak bisa mencalonkan, atau PDIP mencalonkan nama lain. Saya pikir saya tidak bisa sebutkan, tapi ada nama lain begitu kan. Karena itu juga belum jelas sekarang ini kan. Bisakah kalau misalnya Jokowi punya momentum emas di tahun kuda kayu ini, dia malah menjadi sasaran serangan rame-rame kan? Ada yang menarik ketika membahas sosok Jokowi. Sosok Jokowi ini kalau kita lihat dalam ilmu yang membahas mengenai preferensi pemilih, dia malah banyak sekali mendapatkan apa yang disebut underdog effect. Kalau kita belajar dari kisah wali kota Solo ketika dia maju di Pilgub DKI terutama, semakin dia ditekan, semakin dia dikeroyok dalam konteks secara politik, seperti terjadi pada putaran kedua Pilkada DKI, simpati semakin besar. Artinya underdog effect itu menjadi ciri khas dari Jokowi. Orang melihat ketika mukanya katanya nelongso gitu kan, mukanya kasian deso, gitu ya. kasian, dia malah mendapatkan sebuah simpati dari masyarakat. Inilah pemimpin yang jujur. Ketika katakanlah orang mengatakan dia pencitraan, orang juga mengatakan dia malah bekerja keras. Karena ada yang menarik memang dari gaya komunikasi orang Jokowi, terlepas dia tulus atau tidak kita tidak pernah tahu begitu ya, tapi diferensiasinya ada. Dan diferensiasi itu mendekonstruksi pandangan masyarakat selama beberapa tahun terakhir mengenai elit yang cenderung berjarak, bahasa komunikasi politiknya high context, normatif. Dia kebetulan terlepas sengaja atau tidak, tapi menjadi antitesa. Dan tapi itu kalau bicara kuda kayu nih ya, tadi Master Ferry juga ini kan tahun kerja keras. Kuda itu sebagai pekerja misalnya, kalau kita ibaratkan politisi kita yang butuh kerja keras, apakah nama-nama seperti Jokowi, Gita Wirjawan, dan nama-nama lain yang jadi fenomena sekarang ini sudah cukup bekerja keras untuk menjadikan tahun ini sebagai momentum bagi dia? Jokowi mau tidak mau tahun ini akan menjadi ujian buat Jokowi ketika namanya mulai disebut sebagai capres, tapi dia juga menghadapi tantangan banjir Jakarta. Justru kerja kerasnya dibutuhkan di sini. Celaan mulai muncul, pandangan sebelah mata mulai muncul, dan menurut saya itu rasional dan harus kita lakukan supaya Jokowi tidak menjadi kultus. Artinya Jokowi harus diuji dengan momentum. Tapi masih tidak berimbang ya. Tetap survei menunjukkan angkanya ternyata tidak turun, bahkan ya bisa dikatakan walaupun stagnasi terhadap pilihan partai dalam hal ini PDIP itu mulai agak ini kenapa turun. sih Mas, kalau orang Indonesia tuh udah kalau suka banget gitu kan, kalau benci banget gitu. Jadi saya harus mengatakan memang fenomena mengenai Jokowi ini belum bisa dikatakan sepenuhnya rasional dan lebih kuat nuansa emosionalnya dikarenakan. Jadi memang jelas ini namanya Jokowi efek, betul ya? Jokowi efek, dan memang hanya sebatas karena antitesa. Minimal memang Jokowi ini memiliki kemampuan untuk mengelola political trust yang selama ini sudah hilang. Walaupun kita bisa bertanya, apakah output dia sebagai gubernur DKI sudah bisa dikatakan berhasil? Saya harus katakan belum. Tetapi sesuatu yang selama ini hilang itu sudah berhasil dibangun kembali oleh Jokowi. Masyarakat menemukannya di sosok Jokowi. Itu yang menyebabkan masyarakat mungkin gambling, bukan dalam konteks sama seperti optimis. 2004 ya, ketika suksesi. SBY. Ketika orang melihat ada sosok baru yang santun, simpatik, dan memiliki political performance yang cukup menarik. Jenderal lagi gitu kan? Jenderal, dan kebetulan
Ya, sebagian, saya harus mengatakan sebagian kalangan masyarakat melihat itu ternyata tidak cukup menjawab tantangan zaman, dan kemudian Jokowi tampil hadir sebagai antitesa dari sosok yang selama ini pada tahun 2004 itu cukup diminati. Sebenarnya sekitar 2 tahun lalu orang sempat melirik Prabowo dalam konteks antitesa pada sisi-sisi tertentu begitu ya. Katakanlah ketika orang mengatakan SBY pelin-pelan, Prabowo lihat lebih tegas. Ketika SBY dikatakan cenderung berhati-hati, Prabowo mungkin dianggap lebih berani. Tetapi kemudian berkembang ada sosok lain yang bisa menjadi antitesa juga. Ketika SBY katakanlah normatif, Jokowi bisa spontan. Ketika bahasa komunikasi politik SBY high konteks, Jokowi dengan bahasa rakyat jelata. Makanya Jokowi ini bikin galau Prabowo aja ya. Kita bahas di segmen berikutnya lebih lanjut. Pemirsa, kami segera kembali. Kali ini bukan dari kacamata Feng Shui, tapi dari kacamatanya Mas Toto yang memang selama ini harus ada datanya kan. Ada risetnya, ada datanya. Tapi politik itu nggak pernah jelas Mas di tanah air kita. Yang jelas itu adalah ketidakjelasan itu sendiri. Mampukah tahun kuda kayu ini memberikan kejelasan bagi satu, para politisi, dan kedua bagi konstituen mereka? Ya, memang ada orang mengatakan ilmu itu seharusnya kan membuat segala sesuatu yang mungkin menjadi pasti. Sebenarnya politik kadang-kadang secara praktis membuat segala sesuatu yang sudah pasti malah menjadi mungkin. Kebalikannya ya. Bulat begitu ya, tidak pernah dia ada memiliki ujungnya. Tapi begini, ya pertama tadi saya harus katakan memang walaupun Jokowi misalnya angka elektabilitasnya sudah tidak terbendung secara statistik dalam konteks matematika, tetapi kita berkaca pada tahun 2004 misalnya, sosok SBY sendiri itu melejit namanya baru bulan Maret 2004 ketika ada statement yang agak menohok dari dibully-bully kan, katakanlah yang mengatasnamakan jenderal kanak-kanak begitu ya saat itu, dan itu melejit luar biasa, langsung kemudian berada di atas Ibu Mega. Jadi kejadian luar biasa sangat mungkin terjadi, artinya saya ingin mengatakan buat Prabowo bukan tidak mungkin ada harapan, buat Jokowi juga bukan tidak mungkin, buat masih ada harapan untuk menyaingi Jokowi, walaupun secara statistik itu sangat kecil. Jadi statistik itu hanya bisa dihajar lewat kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa. Jadi hati-hatilah Pak SBY atau Bu Ani kalau nge-tweet ya atau Instagram ya, karena bisa saja berbuah pada kejadian luar biasa kan. Pak SBY kan tidak maju kembali, itu yang berbeda. Ya, tapi bisa saja dia sebagai peluru yang bisa memicu kejadian luar biasa gitu. Betul, karena sekarang kita bukan hanya berbicara mengenai media mainstream, bahkan melalui sosial media saja seseorang bisa dibicarakan, bisa cepat naik dan juga bisa cepat dijatuhkan. Bahkan sosok Jokowi harus diakui naik dikarenakan salah satu oleh terbukanya instrumen-instrumen sosial media yang itu bisa diakses langsung oleh terutama middle class begitu. Jadi kemungkinannya masih selalu ada, tetapi saya harus mengatakan kalau ada orang menyebutkan bahwa ada ketakutan untuk berinvestasi, ada ketakutan untuk berbisnis, sejarah membuktikan agak berbeda. IHSG misalnya, kalau kita baca tahun 2004, 2009, ternyata sepanjang tahun tersebut itu biasanya malah ada kenaikan yang luar biasa. Kalau saya tidak salah bahkan di atas 50% kenaikan dari IHSG dilihat pada tahun politik, dan itu lebih tinggi growth-nya dibandingkan dengan tahun-tahun ketika bukan tahun politik. Dan kita cukup bersyukur selalu mendapatkan pujian minimal dari lembaga pemantau internasional bahwa konflik bisa dikatakan sangat minim terjadi dalam. Itu apakah sebuah prestasi kabinet SBY? Terjadi pada tahun 2004, terjadi pada tahun 2009, jadi kita harus mengatakan ini prestasi bangsa, bukan hanya prestasi pemerintahan tertentu. Harus fair juga ya? Ya, lebih menyeramkan sebenarnya fenomena pilkada yang lebih dekat dengan isu konflik sosial, lalu kemudian politik dinasti. Karena pemilu nasional saya pikir cenderung masyarakat sudah lebih rasional melihatnya, tetapi yang saya atau kita masih takutkan, terutama para pengamat politik dan para akademisi, adalah kualitas dari pemilih itu sendiri yang memang biasanya belum diisi oleh pemilih yang rasional. Ada berita sebelumnya bahwa saya tidak ini kasus mengkhususkan pada sebuah berita tertentu, seorang mahasiswa di Sulawesi Utara di Manado mencalonkan diri sebagai caleg di DPRD Kota Manado. Ada juga di beberapa wilayah misalnya tukang sol sepatu, pedagang asongan, tukang bakso dan sebagainya. Apakah kualitas yang Anda maksud dilihat dari sisi itu atau bagaimana? Sebetulnya kualitas pertama harus ditentukan oleh pemilih. Kitanya yang harus lebih cerdas. Karena pemilih lah yang bisa kemudian melakukan seleksi, andai kata pun
parpol mendaftarkan orang-orang yang sekedar populer, yang katakanlah sekedar berasal dari keluarga pejabat lama, dan itu hanya bisa diantisipasi ketika kemudian pemilih sudah menjadi rasional. Sayangnya memang tapi kan partai-partai tidak bertanggung jawab dalam melakukan politik juga ada di parpol. Ini yang kemudian menjadi sebuah lingkaran setan. Atau mereka tahu berarti memanfaatkan situasi itu biar biarin aja kayak begitu kondisinya. Ketika ini terjadi berulang-ulang, ketika revisi undang-undang parpol juga tidak pernah diperbaiki dalam konteks kaderisasi, rekrutmen ataupun pendidikan politik, saya berani membuat sebuah hipotesa jangan-jangan ini dinikmati oleh parpol-parpol tersebut karena memang hanya dalam kondisi ketika pemilih belum rasional, pada saat itulah politik transaksional bisa dilakukan. Pada saat itulah parpol yang merasa memiliki uang lebih dan bisa melakukan transaksi, merasa bisa membeli suara, dan itulah yang harus kita akui terjadi dalam fenomena pemilu atau pemilu kada. Iya, apalagi sekarang sidangnya aktif sudah berjalan, makin kebuka macam-macam ya transaksi-transaksi. Walaupun ketika ada sosok-sosok tertentu yang bisa mendobrak gaya-gaya komunikasi yang mainstream, bisa melakukan sebuah gaya kampanye yang bersih. Terbukti dalam Pilkada DKI misalnya, ternyata fenomena politik transaksional tidak menentukan hasil akhir juga. Masyarakat ternyata masih melihat nurani, walaupun sebagian di antara mereka juga menerima apa yang dimaksud dengan politik transaksional. Ya, Mas Toto, saya mengajukan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan ke Mas Ferry sebelumnya, bahwa kalau kuda ini kan diajak kerja sama majikannya, diajak perang sama majikannya, tapi pas mati ditinggal. Nah, kalau kita ibaratkan kuda ini sebagai jembatan atau perahu politik, partai politik, kemudian majikannya ada politisi, apakah Anda mencermati akan ada seperti itu, orang lompat-lompat dari partai satu ke partai lain hanya untuk mengejar kedudukan? Fenomenanya kan terjadi sebenarnya bukan pada tahun kuda ya, tahun 2013 ketika sebelum penentuan DCT. Dan memang ini menjadi salah satu ciri khas juga di sistem politik di Indonesia. Politisi kutu loncat ada di mana-mana, walaupun tidak selalu kita harus katakan itu negatif. Sebagai contoh, Ahok banyak yang mengatakan sebagai politisi yang kutu loncat. Dia pindah dari sempat di PIB, PDIP ketika maju gubernur Babel, Golkar, DPR, dan kemudian sekarang Gerindra. Tetapi kalau kita coba lihat argumentasi dan bagaimana kiprah seorang Ahok, saya malah lebih bisa membenarkan perilaku politik yang kutu loncat. Dia menjawabnya dengan kinerja. Dia menjawab dengan kinerja, dan kita harus sadar partai politik kita belum mapan, dan sistem partai politik kita juga masih jauh dari sebuah kedewasaan, sehingga saya tidak ingin mengatakan bahwa orang yang terus-menerus berada di partai yang sama itu juga memiliki sebuah karakter, values yang sudah teruji. Karena partai kita tidak menjual values, selama ini tidak menjual ideologi. Kita harus akui partai kita seringkali hanya menjadi event organizer dalam sebuah kebutuhan pemilu. Dan buat orang yang berkiprah dan sadar bahwa dia harus melalui dukungan partai politik, ya dia harus berkompromi di situ, dan saya pikir itulah yang dilakukan oleh Ahok. Tetapi yang terpenting, ketika dia sudah memimpin, mendapatkan otoritas, dia tidak terbelenggu, dia malah fokus pada kontrak sosial, kontrak politik dengan masyarakat, bukan dengan partai. Masih mending kalau partai jadi IO, kalau dia jadi loket ya cuma keluar masuk uang aja. Mas Toto, ya mudah-mudahan tidak seperti itu semuanya. Mas Toto, saya ingin mengakhiri diskusi kita dengan sebuah peta yang bisa Anda jabarkan kalau dari kacamata Feng Shui tahun ini akan seperti itu tadi kata Master Ferry. Dari kacamata Anda berdasarkan analisa, riset dan seterusnya, apa yang akan terjadi nih? Iya, bandul atau epicentrum dari konstelasi politik di Pileg dan Pilpres sekarang berada pada satu orang. Saya harus mengatakan Jokowi, karena pertama elektabilitas jauh di atas yang lain, dan efek dari kepastian mengenai Jokowi maju atau tidak ternyata dalam beberapa survei memperlihatkan itu berpengaruh terhadap hasil pemilu. Karena PDIP ini akan sangat bergantung pada siapa yang akan dimajukan sebagai capres. Ini tapi Jokowi tergantung Bu Mega kan? Betul, ini yang menarik. Bagaimana kemudian sekarang ada pergeseran sorotan publik, bukan lagi sekedar melihat siapa yang menang, tetapi apa yang akan dilakukan oleh PDIP. Dan Ibu Mega di sini sudah menjelma menjadi kingmaker. Tetapi saya ingin mengatakan, kalau orang mengatakan seperti tidak rasional, ada juga sisi positif yang kita bisa lihat. PDIP bukan semata hanya karena Jokowi. Dia bisa kemudian menaikkan elektabilitas. Konsistensi dia ketika mendapatkan tawaran-tawaran sebagai partai pendukung koalisi dengan tawaran kursi menteri, dan dia memilih karena keras kepalanya seorang Ibu Mega untuk menjadi seorang oposan. Saya pikir itu sudah menjadikan pendidikan politik yang baik buat itu bangsa sifat kita. Keras kepala Ibu Mega atau karena nggak suka Pak SBY?
Mungkin juga karena itu. Tidak usah dijawab. Oke lah, ini makin panas nih kayaknya. Itu menjadi sebuah pendidikan politik yang menunjukkan ketika Anda bersikap, Anda bisa mendapatkan elektabilitas. Dan itu pilihan kan? Betul. Ya, yang jelas rakyat sekarang juga punya pilihan. Mudah-mudahan tahun Kuda Kayu ini bisa memberikan pilihan yang positif bagi kita semua. Siapapun yang terpilih. Amin. Mas Toto, sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati kebersamaan sama keluarga. Sama-sama. Kongsi Pacai ya. Kongsi Pacai. Oke, thank you. Thank you.